Masih heranku dengan orang yang ngomong lawan KKP aja kalah, apalagi ngelawan sebelah, apalagi ngelawan negara sebelah, apalagi mau mendamaikan Palestina. Itu bener-bener otak-otak kerdil dan otak-otak dangkal tuh teman-teman. Bener tidak punya pri kemanusiaan dan tidak memiliki jiwa manusiawi kalau menurut saya. Karena apa? Karena dia pikir tuh perang baku tembak terus gugur ada korban, itu bagi dia tuh hanya taruhan judi itu loh, hanya main GTA tembak-tembakan mati, hanya itu aja. Dia tidak punya hati dan pikiran gitu loh. Betapa itu ya, betapa kita ini benar-benar berjuang ya, namanya mati-matian loh. Orang kita itu dicubit aja sakit, dicubit sakit, ditendang sakit, apalagi bahkan sampai berkorban nyawa kedua belah pihak ya, bukan hanya KKP aja ya, pihak polisi juga, pihak TNI juga. Kedua belah pihak itu merasa berjuang, merasa berat, merasa sakit, dua-duanya juga sakit. Orang saudara, musuh saudara sendiri. Ya mungkin sekarang saling benci, nanti kalau dia sadar musuh saudara sendiri, wajah sama, bahasa sama. Makanya dulu tuh presiden kita, proklamator kita itu mengatakan bahwa perjuangan itu belum selesai. Dia mengatakan juga kalau aku berjuang itu gampang, soalnya apa, musuhnya jelas. Nanti kalian itu paling sulit, paling susah, soalnya kalian musuh saudara sendiri, musuh bangsa sendiri. Ya ini sekarang ini buktinya gitu loh. Karena apa? Karena kita jas merah, karena kita tuh lupa dengan sejarah, karena kita tuh lupa dengan petuah-petuah pendiri bangsa, leluhur kita gitu loh. Makanya apa yang diucapkan akhirnya terjadi. Sebenarnya apa? Sebenarnya mereka itu memberi nasihat pada kita. Kita ini loh, peka atau tidak, ngerti atau tidak, paham atau tidak, sadar atau tidak. Toh pada faktanya kita itu banyak nggak sadarnya. Karena apa? Karena ulah-ulah kita sendiri yang keras hati itu loh, angkuh, sombong, ingin berkuasa, menghalalkan segala cara. Gila ini, ya kita ini masih gila hormat. Kita ini masih mau diadu sana diadu sini. Kita nih kena doktrin, kena framing orang-orang luar yang mau mengadu domba dan mau menguasai kita gitu loh. Kita ini sudah mengalami fase sejarah yang sangat panjang dan sangat menyakitkan teman-teman. Kemerdekaan Indonesia ini penuh dengan darah, bahkan jutaan. Perang dunia kedua tuh 2 juta jiwa ada loh, bukan 1000, 2000, bukan 100, 200 lagi, jutaan nyawa itu. Bayangkan, itu leluhur kita loh, nenek moyang kita, mbah-mbah kita loh. Kita aja rasain ndak bisa makan, susahnya ndak makan aja seperti segitu beratnya gitu loh. Kena panas sedikit segitu beratnya, kena dingin aja segitu beratnya, kita tidak mampu. Kecubit aja sakit. Bayangkan betapa kalian tuh tidak punya hati, tidak punya pikiran, jiwa manusia kalian hilang. Memang otak kalian, jiwa kalian memang binatang yang mengatakan bahwa seolah-olah tuh berkorban nyawa, berkorban jiwa tuh hal biasa, dan masih meremehkan TNI, Polri, masih meremehkan laskar-laskar kita ini untuk melawan KKB. Kedua belah pihak teman-teman, korban nyawa juga. Dan itu yang rugi siapa? Yang rugi kita, yang rugi Indonesia. Orang luar tertawa. Justru orang luar tuh berhasil mengadu domba kita. Tujuan mereka itu gitu loh. Dan ini akan terus berlanjut kalau misalkan kita tidak sadar gitu loh. Ini yang mencadarkan tuh kita sendiri, bukan mereka gitu loh. Mereka tuh justru seneng, justru hiburan gitu loh. Kita saling bunuh, baku tikam, baku pukul tuh menurut dia hiburan. Seperti itu loh, di Colosseum itu loh, ya zaman Yunani itu loh, bener kan, gladiator itu loh. Ya memang hobi mereka seperti itu, persis itu hobi mereka seperti itu. Ada orang saling bunuh, saling serang, saling hantam, saling menghancur, itu hiburan mereka. Itu loh,
Agar apa ya? Agar senjata mereka laku, agar framing doktrin dogma mereka merasuk, agar suatu saat nanti kita dikuasai fisik, tidak bisa kuasai ekonomi kita tidak bisa menguasai fisik, ekonomi kita kuasai SDM-nya, sumber daya manusianya, SDA-nya, sumber daya alamnya gitu loh. Kita ini sekarang ini bener-bener sangat terpuruk kita ini kalau kita nggak sadar. Soalnya apa? Sumber daya manusia sudah dikuasai, sumber daya alamnya apalagi gitu loh. Gitu, kita yang punya satu-satunya itu kita itu sebenarnya sumber daya alam, sumber daya manusianya ini loh. Kalau kita tidak sadar, kita itu terframing doktrin terus, kita akan selamanya seperti ini gitu loh. Dan otak kita kerdil. Dan orang-orang yang picek ini, yang berpikir seperti aku lihat komen-komennya, waduh, bukan manusia ini, sudah ini. Kalau kita sebagai pertama penerus bangsa, kita ini sebagai cucu, kita ini sebagai apa ya? Ya pengisi kemerdekaan. Ya seharusnya bagaimana kita ini bisa bermanfaat bagi orang lain, dan kita ini bisa membangun itu loh, entah apa yang kita lakukan itu bisa membangun negeri ini gitu loh. Ya paling enggak ya kita enggak usah lah. Artinya kita kalau enggak bisa atau enggak mampu berbuat apapun, cukup enggak usah menyakiti orang lain. Kalau kita mampu, kita buktikan. Kalau bisa ya mampu bermanfaat bagi orang banyak kan gitu. Kalau enggak bisa ya sudah, yang penting kita enggak usah menyakiti saudara sendiri apalagi gitu loh. Kalau bisa kita bantu ya semaksimal mungkin, sebisa mungkin, apalagi untuk nusa dan bangsa ini kan lebih bagus. Ini benar-benar salah satu juga framing dogma doktrin itu dari dalam negeri luar negeri tetap ada ini teman-teman. Klan Ba'alwi sudah pastinya, orang-orang barisan sakit hati, barisan iri dengki ini akan terus. Soalnya apa? Akan memanfaatkan momen. Nah ini nanti selain GAM, ya OPM, OPM itu aja. Memang titik terlemah negara kita memang dua tempat ini gitu loh. Soalnya apa? Soalnya ya penduduknya, masyarakatnya mudah dihasut gitu loh, mudah dihasut, dan situasi kondisinya itu mudah untuk dibenturkan negara kita gitu loh. Seperti Papua, Aceh ini kan merasa mungkin dianaktirikan, merasa lain-lain sebagainya, merasa sejarah yang cacat, merasa bukan satu ras, itu sudah macam-macam. Itu sebenarnya bentuk framing doktrin dogma mereka luar negeri untuk menguasai negara kita, untuk membenturkan pemberontak ini terhadap kita, agar mereka tuh merasa terdiskriminasi, terzolimi dan lain-lain itu loh. Jadi akhirnya menyerang pemerintahan. Ya sama sebenarnya, mereka tuh barisan sakit hati, iri dengki sama gitu loh. Dia menuntut haknya, dia merasa harus merdeka itu lebih baik. Belum tentu pisah dengan negara Indonesia nasibnya akan lebih baik, itu belum tentu gitu loh teman-teman. Jadi makanya mereka ini sebenarnya tidak sadar bahwa mereka ini bermusuhan. Artinya ya bermusuhan, mungkin merasa dia bermusuhan dengan negara kita ini, dengan negeri sendiri, dengan pemerintah ini musuh dengan macan. Tapi tidak sadar yang ngedu dia siapa, yang mengadu domba dia singa, yang mengadu domba dia serigala, yang mengadu domba dia macam-macam, hyena juga yang mengadu domba dia buaya, itu loh. Itu intinya. Jadi semuanya akan rugi nantinya. Jadi aku masih heran sampai detik ini, hari ini aku masih heran orang-orang ini, anak-anak kemarin ini, gen Z yang tidak tahu diri ini. Dia yang belum pernah merasakan asam garamnya, belum pernah merasakan susahnya kehidupan ini. Jadi mulutnya ini tidak bisa dikontrol, tidak bisa dicerna. Intinya teman-teman, ya itulah yang bisa saya sampaikan. Saya sangat miris sekali dengan orang-orang seperti ini. Sekian, assalamualaikum.